Baik, selamat pagi Pak Yertus, gimana kabarnya nih? Selamat pagi Ibu, kabarnya ya kurang sehat karena mungkin selama ini mungkin saya kecapean Ibu karena ada beberapa kegiatan yang harus saya jalankan bersama ya jadi kurang Oh, sehat, kurang bersemangat. oh iya, kurang sehat ya Pak Yertus? Ya Memang Ibu, langsung kelihatan dari wajahnya, Pak Yertus nampak lelah, ya sakit, apalagi dengan cuaca kita saat ini Pak Yertus tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, ditambah lagi dengan tugas-tugas kita yang lain, itu ya, membuat badan kita tuh cepat sakit. Jadi jangan lupa Pak Yertus banyak minum air putih, jangan ya lupa siap juga Ibu, terima kasih. berobat ya. Ya siap Ibu. Oke, ya Pak Ertus. Ini kemarin Pak Ertus ada kirim WA di saya ya Pak Ertus. Oh ya Ibu, benar Ibu. Saya kirim ya. Oke, kemarin saya lihat, oh Pak Ertus ada WA, katanya ingin bincang-bincang dengan saya nih. Bincang-bincang apa nih Pak Ertus? Oh ya baik Ibu, memang saya Jadi ini, Pak Ertus saya kok jadi penasaran gitu tuh. ya jadi baik Ibu, memang benar kemarin saya ada WA Ibu. Jadi saya ini ada beberapa masalah yang saya temukan soal tentang kegiatan-kegiatan yang saya jalankan selama ini. Jadi ada beberapa masalah yang saya temukan itu. Oh, ada beberapa masalah ya Pak Ertus. Ya, ya, ya. Kalau itu tujuan Pak Ertus untuk mau bincang-bincang dengan saya, kira-kira apa nih? Apa yang bisa saya bantu nih? Jadi bagi Ibu saya memang saya punya tujuan yaitu semoga hasil perbincangan kita ini bisa ada solusi karena saya merasa saya sulit untuk membagi waktu karena di saat bersamaan di saat ini saya juga mengikuti guru penggerak dan saya juga mendapatkan undangan PPG jadi dan tugas saya di sekolah jadi saya merasa gagal dalam menjalankan untuk bisa menjalankan itu bersama jadi itu Ibu. Oh, baik. Jadi permasalahan yang Pak Ertus hadapi itu sekarang sementara ikut program guru penggerak, terus Benar Ibu. ditambah lagi dengan panggilan untuk PPG. Wah, selamat ya Pak Ertus. Terima Luar kasih. biasa sekali Pak Ertus bisa terpanggil. Jadi kesulitan di sini dalam hal manajemen waktu ya Pak Ertus ya. Ya, ya Ibu, benar Ibu. Mungkin Pak Ertus mungkin cerita lebih spesifik lagi masalahnya tuh. Mungkin pembagian waktu dalam hal tugas atau bagaimana? Ya, jadi selama ini mungkin saya kadang datang terlambat, kadang meninggalkan kelas di pembelajaran untuk bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ini Ibu. Jadi saya merasa gagal untuk menjadi guru seperti itu. Oh iya banyak. Ya terus banyak tinggal kelas ya. Padahal itu adalah tugas pokok kita sebagai seorang guru. Oke. Jadi saya sudah temukan inti permasalahan. Selama ini yang sudah Pak Ertus lakukan tuh bagaimana cara bagi waktunya tuh? Ya, jadi selama ini saya sudah berusaha untuk membagi waktu. Misalnya kalau di kelas, misalnya kalau saya meninggalkan kelas, mungkin saya meminta bantuan teman-teman untuk membantu saya mendampingi anak-anak pada saat saya meninggalkan kelas. Jadi saya berusaha untuk mencoba membagi waktu dari kegiatan ini. Oh iya, jadi kalau Pak Ertus tidak sempat masuk dalam kelas, maka melibatkan teman sejawat gitu untuk bantu. Nah, yang saya penasaran nih, bagaimana dengan pembagian waktu di guru penggerak dengan program PPG, misalnya tugasnya bersamaan, itu yang saya penasaran nih. Ya, Bagaimana? jadi kalau untuk itu karena memang ini PPG dan semuanya ini sangat penting Ibu tiga-tiganya. Jadi Ya, pastinya penting semua. kalau misalnya bersamaan, saya akan mencoba membantu, meminta bantu rekan-rekan untuk di sekolah untuk bisa mendampingi anak-anak pada saat jam pembelajaran saya. Jadi saya bisa berikan tugas kepada anak-anak, kemudian saya meminta bantu piket atau rekan guru lain untuk membantu saya di dalam kelas. Kemudian saya supaya saya bisa mengambil lagi kegiatan-kegiatan lain ini. Misalnya di PPG dan di guru penggerak seperti itu Ibu. Oke, berarti yang dilibatkan selama ini piket, Ya. terus dengan rekan sejawat ya berguru di sekolah. Nah, sekarang kalau persoalannya seperti ini Pak Ertus, misalnya pada saat yang bersamaan nih,
Ada dua nih, program guru penggerak ada tugas, terus PPG juga ada tugas, dan due date-nya kan harus hari ini nih. Ya. Itu bagaimana cara bagi waktu yang selama ini sudah coba Pak Etus lakukan? Mungkin saya akan menyelesaikan satu persatu ya, dengan waktu yang ada. Saya harus berusaha untuk menyelesaikan semua. Seperti itu. Oke, harus berusaha ya. Oke, kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Etus itu bagaimana? Oke, terhadap tiga kegiatan ini. Jadi harapan saya itu tuh yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin tiga-tiganya ini tuh harus seimbang, harus berjalan, maupun pembelajaran di kelas atau kegiatan di sekolah, maupun kegiatan saya sebagai guru penggerak dan kegiatan saya juga sebagai PPG ini, begitu Ibu. Jadi saya ingin semuanya harus berjalan bersama, harus seimbang. Iya, memang pasti Pak Etus. Semuanya harus kena PPG dan guru penggerakkan meningkatkan profesionalisme kita. Sementara tugas pokok kita di sekolah juga kan dituntut harus untuk bagaimana menuntun murid ya Pak Etus. Oke nih Pak Etus. Jadi selain tadi saya mencatat bahwa Pak Etus tuh melakukan kolaborasi nih dengan piket, dengan terus pembagian waktunya itu ketika tugas bersamaan diselesaikan secara bertahap ya, satu-satu duluan selesai. Mungkin ada langkah baru lagi yang akan Pak Etus lakukan selain dua langkah itu Pak Etus. Selain mungkin yang saya lakukan itu tuh mungkin saya bisa kalau untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, mungkin kedepannya saya ingin menjadi teladan untuk teman-teman guru, supaya tidak lagi meninggalkan kelas, atau kalau seandainya meninggalkan kelas, saya juga harus meminta bantuan kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, saya juga harus tetap mengingatkan teman-teman bahwa tugas pokok kita adalah sebagai guru. Mungkin ada teman-teman kan yang dapat undangan juga, mereka juga sibuk, tapi saya tetap mengingatkan, memberi motivasi untuk tetap menjalankan tugas utama sebagai guru, seperti itu. Oke. Nah, sekarang begini Pak Etus, berdasarkan pengamatan Pak Etus selama ini ya, kalau diberi angka 1 sampai 10, kira-kira manajemen waktu pembagian yang dilakukan oleh Pak Etus tuh sudah di skala angka berapa? Mungkin 50, 1 sampai 10 ya Ibu? Ya, 1 sampai 10, kita main angka yang kecil. Mungkin selama ini di angka 5 mungkin, masih di angka 5. Masih di angka 5 ya, berarti ada tugas-tugas yang masih sempat terlambat Pak Etus? Masih ada mungkin? Masih ada ya. Oh, masih ada. Oke, angka 5 ya tadi Pak Etus bilang. Nah, Pak Etus maunya nanti sesudah sesi coaching ini, maunya nanti di angka berapa nih? Ya, sudah saya maunya ya yang ideal, yang saya ingin itu 8 sampai 9 lah, seperti itu. Oke, wow, 8 sampai 9. Memang kalau mau angka 10 kan ya susah ya Pak Etus, mungkin kita bertahap. 8 bila perlu 9 ya Pak Etus, itu targetnya dari Pak Etus. Oke, nanti siapa yang akan dilibatkan nanti selain rekan sejawat dan guru piket? Jadi selain itu mungkin teman-teman CGB mungkin bisa, kemudian teman-teman yang mungkin satu kampus di PPG mungkin, dan kepala sekolah tentunya untuk meminta motivasi atau motivator sebagai motivator, kemudian dan ini tenaga pendidik mungkin di sekolah, seperti itu. Ini yang saya akan libatkan untuk membantu saya. Ya, Pak Etus, saya rasa kalau dengan berkolaborasi semuanya pasti akan berjalan dengan baik ya. Oke, kita berbicara tentang nih langkah ke depan nih. Langkah ke depan tuh nanti Pak Etus akan lakukan apa? Dalam hal pembagian waktu dulu nih, mau prioritas yang mana dulu nih? Apakah secara bersamaan atau secara bertahap? Jadi yang memang idealnya yang saya inginkan itu semuanya harus berjalan seimbang. Jadi semuanya harus, tidak boleh saya tinggalkan. Sukses sampai akhir semuanya. Ya, saya harus menyelesaikan semuanya dengan baik. Seperti itu yang paling saya harapkan. Oke. Ya Pak Etus, luar biasa sekali Pak Etus. Pak Etus ingin targetnya harus semuanya itu berjalan sempurna, semuanya itu jangan sampai mengorbankan hal lain ya Pak Etus.
Berarti nanti dilibatkan kepala sekolah lebih dalam hal motivasi ya Pak ya. Terus mungkin ada hal lainnya selain dari motivasi begitu? Ya mungkin menjadi contoh untuk teman-teman, seperti itu. Contoh dalam hal ini tuh seperti apa Pak Yatus? Misalnya tidak boleh meninggalkan kelas, harus bisa membagi waktu. Menjadi seorang guru itu harus bisa menjadi waktu dan harus bisa adil pada anak-anak dan kepada diri sendiri juga, seperti itu. Oke. Jadi selama ini yang Pak Yatus lakukan tuh bagi tugasnya itu seperti apa? Mungkin hari ini kerja ini dulu, besoknya seperti itu? Ya, seperti itu Ibu. Jadi saya membagi bertahap, misalnya hari ini harus di kelas, ya saya harus di kelas, di sekolah. Hari ini misalnya harus di guru penggerak atau PG, saya membagi waktu secara bertahap. Jadi saya selesaikan satu-satu seperti itu. Oke, Pak Yatus temukan solusinya. Kuncinya tadi sudah Pak Yatus Oke, nanti kapan mulai aksinya ini? Supaya angka 5 tadi mau naik 8 ini kapan? Yang saya rencanakan mungkin minggu depan itu saya berusaha untuk minggu-minggu berikutnya ini saya berusaha untuk mencoba untuk menjalani dari hasil coaching kita hari ini. Oke, minggu depan ya Pak Yatus. Komitmen apa yang akan Pak Yatus ambil? Ya, jadi komitmen saya itu tadi itu. Jadi saya ingin bisa membagi waktu dan harus sukses dalam menjalankan semua kegiatan yang sudah saya terima. Jadi saya harus bisa menyelesaikan semua tugas yang saya terima, dan saya harus bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian juga saya harus bisa menjadi teladan untuk teman-teman lain, seperti itu. Iya, Pak Yatus, apalagi kita sudah jadi calon guru penggerak ya Pak Yatus, di sekolah kita menjadi patokan utama nih. Wah, kenapa dia begitu? Kan harusnya lebih seperti itu. Jadi tanggung jawab kita tuh luar biasa ya Pak Yatus. Jadi kayaknya sisi perbincangan kita hari ini kayaknya sudah sampai ujung nih. Apa yang sudah Pak Yatus dapatkan dari sisi percakapan kita ini? Jadi baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya sangat senang hari ini bisa berbincang dengan Ibu tadi. Memang ada beberapa catatan saya, ada solusi yang sudah Ibu bantu untuk saya dapatkan solusi itu. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan bisa menjalankan komitmen yang sudah saya buat hari ini. Itu. Oke. Terima kasih Pak Yatus, dan saya berharap sesi coaching kita kali ini bermanfaat untuk Pak Yatus, dan saya juga harapan besar saya bahwa Pak Yatus ketiga kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan sampai pada hasil akhirnya. Oke, tetap semangat Pak Yatus, jaga kesehatan, selalu optimis dan fokus. Saya tunggu perbincangan kita kali berikutnya Pak Yatus. Saya ingin dengar cerita Pak Yatus sudah bagian manajemen waktu. Oke. Karena saya masih ada les, jadi di sini dulu percakapan kita. Lain kali sambung lagi ya Pak Yatus. Terima kasih Pak Yatus.